Y2. Jarak antara titik A dengan titik B itu nanti kita cari dengan cara akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Delta X kuadrat itu adalah X2 min X1 dikuadratkan, tambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Ngerti kan maksudnya? Kita ulang sedikit sambil itu ya. Terus misalnya jarak antara titik A 3,2 dan titik B 7,4. Terus jadi jarak AB adalah akar dari XB. XB-nya berapa? XB-nya adalah 7 ya kan? XA-nya 3. YB-nya 4 dan YA-nya 2. Jadi 7 kurang 3 dikuadratkan ditambah 4 min 2 dikuadratkan. Jadi 7 kurang 3, 4. 4 kuadratkan 16. Tambah 4 kurang 2, 2. 2 kuadrat 4. Jadi akar dari 20. Akar dari 20 bisa kita sederhanakan menjadi akar 4 kali 5 ya kan? Akar 4 adalah 2, akar 5 tetap akar 5, berarti 2 akar 5. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Ini yang pertemuan pertama kemarin. Bagaimana koordinat titiknya titik ketiga yang berada di antara dua titik lainnya. Ini seperti gambar ini ada A, P, B. Di sini ada A1, A2, B2, A1, P1, dan B1. Ini intinya cara mendapatkannya nanti sebetulnya dengan cara yang sama Anda bisa memperolehnya YP itu adalah K1 Y2 plus K2 Y2 per K1 plus K2. Ini jalannya nih perbandingannya di sini. A1 P1, mana A1 P1? A1 P1 ini dengan ini. Ini dengan ini A1 P1, kemudian P1 dengan B1. Perbandingannya itu akan sama dengan garis miring itu AP banding PB. AP banding PB. Sama dengan itu. Jadi cara mendapatkannya nanti kita ganti A1 P1-nya berarti XP min X1. Ya kan? Kan jarak dari A1 ke P1 cara mencarinya itu kan cuma sumbu X aja, XP kurang X1. XP-nya ini kurang X1. Kemudian ini jalan cara mendapatkannya, coba diikutin aja nanti. Nanti hasilnya dapatnya XP-nya ini dia. Jadi K1 dan K2 merupakan perbandingan panjang antara AP dan PB yang merah. Ini contoh, sebagai contoh misalnya diketahui titik A dan titik B, lalu diletakkan titik C pada segmen garis lurus AB dengan perbandingan AC banding CB sama dengan 3 banding 2. Tentukanlah C. Sama juga dengan tadi C. Bisa kan ini dipelajari, ini kan udah dilihat di rumah kemarin ini pertemuan 1. Kita lanjut dengan pertemuan 2. Ini dia. Jadi P itu adalah X2 plus X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2. Itu kuncinya. Itu dia P-nya. Umumnya cara ini digunakan untuk mencari titik pusat bidang suatu bangun datar. Sini ada kuisnya. Udah kan semua udah bikin? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Ini pertemuan kedua atau second meeting. Second meeting. Target pembelajaran kita di sini adalah definisi garis, jarak titik ke garis, kemudian kemiringan suatu garis atau jenis dan cara mencarinya, kemudian persamaan garis, kemudian sudut yang terbentuk oleh dua buah garis. Di sini definisi of line atau definisi garis. Garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Ada 3 jenis garis, yaitu garis lurus, garis lengkung datar, dan garis lengkung ruang. Kemudian jarak titik ke suatu garis. Jarak titik ke suatu garis itu kita samakan dengan D. D kecil, yaitu AX0 plus BY0 plus C. Per akar A kuadrat plus B kuadrat, itu adalah harga mutlak dari itu. Yang garis lurus kiri kanan itu namanya harga mutlak ya. Paham semuanya? Paham. Kemudian di sini A itu adalah koefisien X. B adalah koefisien Y ya. Contoh, tentukanlah jarak titik min 3,5 ke garis G 3X min 4Y plus 12 sama dengan 0. Jawabnya kita tinggal ganti aja. A-nya berapa? A-nya berarti AX itu kan rumus persamaan garis AX plus BY plus C ya kan? Berarti A-nya 3, B-nya berapa? B-nya min 4. Ya kan? A-nya 3, B-nya min 4, C-nya 12. Ya. Berarti ini yang min 3 ini apa? Min 3 ini X-nya Bu. ini Y. Jadi kita ganti A-nya 3. Mana? X0-nya adalah min 3. Oh, udah ya. B-nya min 4. Y-nya adalah 5, C-nya 12. Kita ganti, kita cari hasilnya, dapat D-nya adalah min 17 per agar harga mutlak dari min 17 per akar 25. Berarti sama dengan D sama dengan harga mutlak dari ini berarti 17 akar 25 ya. Ini harusnya ada akar ya. Terus di sini Bisa diganti 5 nggak tuh Bu? iya kayaknya akar 25 bisa 5 berarti ya. Itu berarti 5. Kan akar 25. Ya. Min 5 dan 5 kan bisa jadi 5 aja kan dia harga mutlak. Kayaknya 5 itu masih salah ketik kayaknya. Sekarang kita lanjut dengan kemiringan suatu garis ya. Kemiringan suatu garis dalam dunia matematika, kemiringan suatu garis itu disebut dengan gradien. Masih ingat pelajaran gradien? Dan disimbolkan dengan huruf M kecil. Secara umum gradien dibagi menjadi 4 jenis. Di sini kalau gradiennya 0, garisnya mendatar tanpa kemiringan, jadi sejajar dengan sumbu X. Itu gradiennya 0. Ini dia, G ya. G yang gradiennya 0 sejajar dengan sumbu X. Garis merah yang garis lurus.
Kalau gradiennya tak berhingga, dia sejajar dengan sumbu Y, tegak lurus atau vertikal. Jadi kemiringannya curam. Kemudian kalau yang gradiennya positif, yaitu garisnya menanjak, yang merah ini menanjak ke atas. Itu dia. Kalau gradiennya negatif, dia menanjak, bukan menanjak, garisnya menurun ke bawah. Garis merah ke bawah. Dari kiri, kanannya makin ke kanan, makin ke bawah. Bentar. Nah. Ada yang gradiennya 0, ada yang gradiennya positif, negatif, dan tak berhingga. Di sini cara mencari gradien suatu garis. Cara menentukan gradien dari gambar ini misalnya nih. M sama dengan delta Y per delta X. Yang gambar kedua M sama dengan min delta Y per delta X. Karena dia yang sebelah kiri menanjak ke atas, berarti dia positif. Kalau ini yang menurun, makin ke kiri makin menurun, berarti negatif min delta Y per delta X. Contohnya ini. M sama dengan delta Y-nya 8, delta X-nya sama dengan 6, ya kan? Jadi 8 per 6 sama dengan 4 per 3. Itu dia yang gradien. Jadi garis miring yang warnanya biru, di gambar yang contoh di sini, gradiennya adalah 4 per 3. Di sini cara mencari gradien suatu garis. Di sini ada garisnya sama dengan Y sama dengan Fx plus C. Biasanya kan ada persamaan garis itu Y sama dengan 3X tambah 5 misalnya. Berarti gradiennya adalah 3, ya kan? 3X plus 5. Kan rumusnya Y sama dengan MX plus C. C-nya sama dengan 5. Gitu aja. Kemudian yang kedua ini adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti gradiennya adalah min A per B. Kita lihat contoh garisnya 5X plus 2Y min 8 sama dengan 0. Jadi gradiennya adalah min A per B. Min A-nya adalah min 5, per B-nya adalah 2. Berarti min 5 per 2. Atau min 2,5 boleh, min 5 per 2 boleh. Ini cara menentukan gradien dari dua titik yang diketahui. Misalnya kita ketahui dua titik, berapakah gradiennya? Waktunya udah mau habis ya? Nah, ini gradiennya antara dua titik, berarti dua titik aja. Titik pertama X1, Y1. Titik kedua X2, Y2. Berarti ini X1-nya 4, Y1-nya 0. X2-nya 0, Y1-nya, Y2-nya 6. Kita tinggal ganti. Bisa kan? Ya, 9 menit lagi kita lanjut. Sifat gradien dua garis. Ini kalau miringnya sama berarti MG sama dengan MH. Ini berarti garis yang biru sama yang merah ini gradiennya sama. Misalnya sama-sama min 3 misalnya. Kemudian gambar yang sebelah kanan, itu yang garisnya tegak lurus. Berarti gradien garis G tegak lurus dengan gradien H. Berarti MG kali MH sama dengan min 1. Itu syarat gradien atau dua garis tegak lurus. Sama dengan min 1. Kemudian di sini ada contohnya, mungkin bisa dipelajari sendiri, waktunya udah mau habis. Kalau waktunya udah habis, kita sampai di sini aja ya. Tolong ini contohnya dilihat aja, nanti kalau ada kesulitan kita diskusikan di WAG. Jangan lupa absen di GCR atau Google Classroom ya. Terus ini sedikit bahannya, nanti ada kuisnya juga ada. Silakan dikerjakan, mungkin dengan mengerjakan kuis, kita jadinya mempelajari materi yang sebelumnya. Ya, ini waktunya udah mau habis, berapa menit lagi? 8 menit lagi. Di sini ada pertanyaan nggak?
Halo? Tidak, Bu. Sepertinya tidak ada. Enggak ada ya? Iya. Tolong dipelajari dulu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti di WA grup aja kita diskusikan ya seperti biasa. Dan kemungkinan kita kalau diperlukan baru kita Google Meet atau Zoom hari minggu-minggu yang akan datang. Tapi kalau nggak diperlukan, coba dibaca aja dulu di materi di Google Classroom. Kalau ada kesulitan baru kita bahas. Gimana kalau gitu? Soalnya ini ke depannya nanti soalnya semakin sulit.